Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Sama-sama kita mengetahui bahwa mereka gerombolan-gerombolan yang sampai detik ini terus-menerus memfitnah, mentuduh, memframing yang jahat kepada Pak Jokowi. Itu kita tahu benar bahwa mereka sebegitu bencinya kepada Pak Jokowi. Kebencian mereka itu berdasarkan dari apa yang Pak Jokowi lakukan terhadap kelompok mereka. Yang kebanyakan ini teman-teman, yang kebanyakan itu begitu sangat ingin Indonesia ini itu hanya dijadikan milik kelompok dan kaum mereka. Hukum di Indonesia harus dirubah dengan hukum yang mereka tetapkan sendiri. Mereka tidak mau adanya kebinekaan tunggal ika. Mereka tidak mau kita itu menjadi satu kesatuan dari dalam berbagai perbedaan-perbedaan yang ada. Makanya mereka ingin Indonesia ini dikuasai oleh kelompok mereka sendiri. Dan orang-orang yang berbeda paham dengan mereka akan mereka kucilkan, akan mereka razia dan sebagainya. Kehadiran Pak Jokowi itu menumbuhkan rasa aman bagi kaum minoritas. Menumbuhkan rasa aman bagi orang-orang yang selama ini tidak sependapat dengan kelompok-kelompok yang tumbuh subur Indonesia, ya, yang begitu memaksakan pemahaman mereka untuk masyarakat Indonesia yang berbeda dengan mereka terima, teman-teman. Ya, makanya mereka dalam kesempatan misalnya kalau ada hari raya melakukan sweeping dan sebagainya, teman-teman ya, untuk menjalankan ibadah mereka ya kaum HTI dan FPI ini, itu saya percaya berangkat dari sana. Makanya seorang Rizal Fadilah teman-teman dalam menyebutkan nama Pak Jokowi, dia mengatakan Jokowi sudah sampai mau pengen mati teman-teman. Saking kebenciannya. Dan dalam sebuah kesempatan tersangka satu ini Rizal Fadilah itu mengatakan bahwa Jokowi itu pengabdi jin. Coba kalian bayangkan. Pengabdi jin tapi cara dia menyampaikan narasinya itu seperti dia sedang kerasukan jin teman-teman. Sebenarnya yang kerasukan, yang pengabdi setan, pengabdi jin siapa? Rizal Fadilah atau Jokowi? Ya, Pak Jokowi saya nggak pernah lihat Pak Jokowi ngomong ya tentang orang lain sambil seperti dia memperagakan seorang sedang kerasukan teman-teman ya. Kita sama-sama saksikan bagaimana tersangka satu ini Rizal Fadilah sebegitu bencinya dengan Pak Jokowi. Dan saya pikir satu saat dia akan mati dengan kebenciannya sendiri yang menggerogoti hatinya, menggerogoti jiwanya. Kebencian itu akan memakan dia sehingga satu saat nanti orang ini akan mati dengan kebenciannya sendiri kepada orang lain. Ya, kita sama-sama saksikan. Ini manusia pengabdi jin, raja korupsi di Indonesia namanya Joko Widodo. Tanpa bukti. Korupsi masa pensiun. Tanpa bukti sampai apa-apa. masa pensiun masih korupsi. Jokowi. Fitnah. Mana buktinya? Coba kalian. Jokowi. Itu orang seperti kerasukan jin, teman-teman. Lantas dia menyebut Pak Jokowi pengabdi jin padahal dia yang lagaknya seperti jin. Setan, seperti gaya setan ya teman-teman ya. Jokowi yang melakukan korupsi yang bisa kita tunjuk dan bisa jadikan faktor penyebab dari perubahan ini Joko Widodo karena dia Mensreya presiden lagi, fitnah sebelumnya lagi, 10 bukti tahun lagi. itu bahkan pernah jadi gubernur, bahkan pernah jadi wali kota. Waktu jadi wali kota dia korupsi. Itu ada aset Pemkot dijual tanpa persetujuan DPRD. Kumaha Jokowi, cek orang Sunda nama. Bagaimana Jokowi, kumaha aing? Enggak pakai persetujuan dewan, dijual aset Pemkot. Di Tawangmangu, Hotel Maliawan, Wisma Maliawan. Lepas tuh, duitnya kemana? Kantong. Rekening atau koper atau bunker. Tuh Surakarta wali kota, gubernur korupsi lagi dia. Fitnah ya. Fitnahan keji Dana terus pendidikan dilontarkan. korupsi sampai proses peradilan. Mana Di buktinya? proses itu bawahannya, tapi alirannya ke gubernur pasti. Fitnah Soal terus. pengadaan bus Transjakarta
Kepala dinasnya dihukum. Kemana salurannya? Ke gubernur. Gubernur itu namanya Jokowi. Orang-orang di dalamnya penuh dengan kebencian kepada Pak Jokowi. Waktu presiden apalagi presidentah. Hah? Ya, seperti kerasukan jin kan teman-teman? Dua jalur kalau presiden. Jalur birokrasi, jalur proyek. Jalur birokrasi, lihat menteri-menterinya. 6 menteri dihukum karena korupsi. Tambah wakil menteri, tambah ada sisa-sisa menteri rezimnya yang sampai sekarang masih juga diproses. Nadiem misalnya, Yakut misalnya disebut-sebut, itu rezimnya Jokowi itu. Sebelumnya yaitu 6 menteri, ada dari Gerindra, ada dari PKB, ada dari Golkar, ada dari PDIP. Ya, itu birokrasi, belum bawahannya banyak, itu struktur bawahnya, dirjennya, terus ke bawah. Birokrasi itu rezim Jokowi, rezim korup dari jalur birokrasi, dari proyek. Yang paling ramai Kamari Wos, Kamari Wash, wush, was sudurinas. Nah, itu mah jurigta. Setan kan gitu ya, kul a'udzu birobbinas. Yang ujungnya apa? Min syarrin minal jin wan nas. Jin dan manusia. Nah, Jokowi ini manusia pengabdi jin. Klinik, saudara-saudara sekalian. Klinik, temennya jin. Minal jin wanas. Dua anak maneh nama digabung. Gitu ya. Itu kan. Jadi bagaimana kita bisa toleran pada perilaku begitu? Proyek wush. Bukan main teman-teman ya, kebenciannya teman-teman. Apalagi banyak kalau proyek mah, IKN, PSN, ya, Rempang, nikel, timah, kayu, semua masuk itu dari proyek-proyek. Hutang, dari hutang apa nggak ada komisinya? Banyak dan besar komisinya. Hutang belum bayar tapi komisi udah dapat. Makanya ada teman kita bilang banker kan. Kemana uang itu? Maka kita bolehlah sebut dan beri predikat raja korupsi di Indonesia, namanya Joko Widodo. Bukan hanya sampai presiden. Setelah jadi presiden masih korupsi. Apa itu? Itu rumah terakhir 12.000 meter di Colomadu. Dikasihnya cuma 9.000, nyaplok 3.000. Jadi 12.000. Pagu anggaran gak jelas. Lalu berapa yang dialokasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara, oleh Mensesneknya, karena itu kolusi. Oke teman-teman ya, saya pikir ya jangan terlalu lama kita mendengarkan perkataan-perkataan jin laknat dan setan terkutuk itu teman-teman. Ya, menyebut Pak Jokowi pengabdi jin, tapi dia sendiri yang menampilkan, mengeluarkan buah-buah iblis itu sendiri. Buah iblis kayak One Piece aja bang. Semua yang dia katakannya itu mengandung fitnah, tuduhan yang dimana kalau kita minta mana buktinya, mereka akan katakan, ya ada, mana nanti. Sama kayak si Panci teman-teman ya. Kalian bisa melihat aura kebenciannya kepada Pak Jokowi itu begitu kuat teman-teman. Ya, sampai menyebut nama Jokowi itu sampai penuh dengan aura kebencian yang begitu mendalam. Jokowi
Mereka tidak sadar bahwa kebencian, dendam itu yang akan menggerogoti hati, jiwa, dan pikiran mereka, yang satu saat itu akan membawa mereka kepada yang namanya kebinasaan. Ya, saking bencinya kepada Pak Jokowi. Dalam sepanjang beberapa menit yang saya mendengarkan dia menyampaikan, itu semuanya isinya fitnahan, tuduhan kepada Pak Jokowi, yang hanya berdasarkan asumsi dan pemahaman pengertian mereka sendiri, yang tanpa menggunakan data sedikit pun, teman-teman. Jadi misalnya di era semua pemerintahan pasti ada ya jajaran-jajarannya itu yang melakukan korupsi. Itu bukan salah presiden. Itu by person, kesalahan pribadi, dan dia yang harus menanggung pribadinya. Ya, Pak Jokowi mengingatkan siapapun, bawahannya mau siapa, kalau melakukan korupsi hati-hati, dia peringatkan hati-hati. Ya, di semua era kepresidenan, kepemimpinan pasti ada menterinya kayak bawahannya yang melakukan korupsi, pasti ada. Namanya manusia, Indonesia ini susah Pak lepas dengan korupsi. Lantas semuanya disalahkan Pak Jokowi. Saking bencinya kepada Pak Jokowi, mereka dengan gerombolan mereka dalam sebuah ruangan menyampaikan orasi yang begitu kejam, jahat, penuh dengan fitnahan, tuduhan kepada Pak Jokowi. Saya balik, apakah kalian pernah melihat Pak Jokowi seperti mereka ini, teman-teman? Di dalam sebuah ruangan, banyak pendukungnya, kemudian yang disampaikan adalah menjelek-jelekan orang lain, memfitnah orang lain, memframing sesuatu yang jahat terhadap orang lain. Apakah kalian pernah melihat Pak Jokowi seperti itu? Tidak. Yang selama ini Pak Jokowi lah yang diperlakukan seperti itu. Seorang Jokowi memiliki hati yang begitu tegar hari ini. Coba kalian model orang-orang seperti mereka. Begitu sabar Pak Jokowi untuk menghadapi orang-orang seperti berkelakuan jin, berkelakuan setan seperti Rizal Fadila ini. Ya, bukan hanya kali ini, tapi selama mulai dari awal kepemimpinannya di bangsa ini sampai sudah pensiun, teman-teman. Sampai sudah selesai 2 periode, sampai detik ini Pak Jokowi terus diperlakukan seperti itu. Ya, sampai satu titik Pak Jokowi udah gak tahan lagi sehingga harus menempuh jalur hukum. Dalam seumur hidupnya diperlakukan seperti itu. Satu titik Pak Jokowi mengambil keputusan untuk melaporkan. Sesabar apapun Pak Jokowi, sebesar apapun hatinya, satu titik Pak Jokowi tidak akan membiarkan jika kediamannya, tempat tinggalnya sudah didatangi oleh para pemfitnah, sudah digeruduk oleh kaum pembenci untuk memperbesar fitnah mereka di mata publik, teman-teman. Makanya Pak Jokowi mengambil tindakan untuk melaporkan mereka. Nah, hari ini apakah sudah selesai? Akan terus berlanjut. Karena mereka tahu pengaruh Pak Jokowi begitu besar. Semakin mereka tekan, Pak Jokowi semakin melebar. Semakin mereka fitnah mau jatuhkan, Pak Jokowi banjir simpati masyarakat dari Sabang sampai Merauke, sampai ke luar negeri. Saya saksi hidup bagaimana saya berkomunikasi dengan diaspora yang ada di luar sana. Dari Belgia, dari Amerika, dari Australia, dari Thailand, Hong Kong, dari negara-negara sampai dari Meksiko, teman-teman. Itu WA dengan saya, chattingan kita, teman-teman, menunjukkan ekspresi mereka miris dengan apa yang dialami oleh Pak Jokowi hari ini. Ya, teman-teman. Baru kali ini saya melihat ada orang yang kelakuan seperti setan, kelakuan seperti pengabdi jin, tapi menuduh Pak Jokowi yang begitu santun, yang begitu rajin beribadah adalah pengabdi jin. Masuk akal nggak, teman-teman? Kalian bisa melihat seseorang dari buahnya. Dari buahnya kita bisa mengenal pohon itu. Ya, jika buahnya kita rasakan asam, dia berasal dari pohon yang tidak dirawat dengan baik. Tapi jika buah itu manis, enak dimakan, itu pohonnya itu pasti baik. Dia disirami, dia dirawat dengan baik, dan kemudian ketika dipanen, buahnya itu manis, enak dimakan. Rizal Fadila ini buahnya asam, pekat, pahit, teman-teman ya. Buahnya, dia berasal dari mana? Dari pendusta, bapa segala dusta, iblis, teman-teman. Ya.
Anda enaknya saja mengatakan Pak Jokowi pengabdi jin, saya dengan berani katakan Anda jin Rizal Fadila. Anda bapaknya jin. Jengkel aku teman-teman ya. Hai, sabar, sabar. Pasti kalau ada Pak Jokowi di depan saya, Mas Vicky, jangan seperti itu, sabar aja, sabar. Pak, Bapak boleh sabar, Pak. Kami hatinya beda, Pak, dengan Bapak. Ya, teman-teman semuanya ya. Ya, hati-hati. Kebencian yang terlalu dalam itu akan ya dari riset medis yang ada yang saya baca buku itu bisa mengakibatkan penyakit berat loh teman-teman ya. Hati-hati loh. Saya tidak menyumpahi, tapi berharap. Bagaimana pendapat kalian? Tulis kolom komentar, saya pamit dulu. See you on the next video and God bless.